Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Dan yang kami hormati Bapak Imam Awaludin STMS selaku dosen pengampu Teori Ekonomi Makro 1. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi analisis perkembangan impor Indonesia pada tahun 2024. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Fridiana Nabila Zahra sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada malam hari ini. Dan juga ada teman-teman saya, yang pertama ada Bunga Rizkita dan yang kedua ada Natasha. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi, apa sih sebenarnya impor itu? Impor adalah proses membeli barang atau jasa dari negara atau perusahaan asing dan mengimporkannya ke negara atau wilayah lain. Impor memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pengembangan infrastruktur. Ada beberapa jenis barang dan jasa yang dapat diimpor, meliputi yang pertama ada barang konsumen seperti elektronik, mobil, dan pakaian. Yang kedua ada barang industri seperti mesin, peralatan, dan bahan baku. Dan yang terakhir ada barang dan jasa lainnya termasuk minyak, gas, dan bahan bakar lainnya. Kemudian ada manfaat dan kendala impor. Untuk manfaat impor, yang pertama ada akses ke barang dan jasa. Ini merupakan akses ke produk yang mungkin tidak tersedia atau lebih murah di negara asal. Yang kedua ada perluasan pasar. Hal ini bahwasannya perusahaan dapat memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk domestik. Adapun untuk kendala dan tantangannya seperti ketergantungan pada impor dan potensi dampak negatif pada industri lokal. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Bung Rita. Yang pertama, impor migas dan non-migas. Impor migas dan non-migas adalah dua kategori impor bahan bakar dan minyak. Impor migas merujuk pada impor minyak mentah, gas alam, dan bahan bakar lainnya yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan, pabrik, dan industri lainnya. Impor non-migas merujuk pada impor bahan bakar dan minyak lainnya yang tidak termasuk dalam kategori migas, seperti solar, diesel, dan bahan bakar lainnya. Impor migas dan non-migas dapat memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pengembangan infrastruktur dengan memberikan akses ke sumber energi yang mungkin tidak tersedia atau lebih murah di negara asal. Yang kedua, impor non-migas menurut golongan barang HS 2 digit. Impor non-migas dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan golongan barang harmonis atau HS 2 digit, yang merupakan sistem klasifikasi barang dan jasa internasional yang digunakan oleh pemerintah dan perusahaan untuk mengklasifikasikan barang dan jasa yang diimpor. Yang ketiga, beberapa kategori impor non-migas yang paling umum. Yang pertama, impor bahan bakar dan minyak. Ini termasuk impor minyak mentah, gas alam, dan bahan bakar lainnya yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan, pabrik, dan industri lainnya. Yang kedua, impor bahan bakar dan minyak. Ini termasuk impor bahan bakar dan minyak lainnya yang tidak termasuk dalam kategori di atas, seperti solar, diesel, dan bahan bakar lainnya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Natasha Aulia. Terus selanjutnya ada beberapa kategori impor non-migas yang paling umum. Nah, yang selanjutnya itu adalah impor bahan bakar dan minyak. Ini termasuk impor bahan bakar dan minyak lainnya yang tidak termasuk dalam kategori di atas, seperti solar, diesel, dan bahan bakar lainnya. Lalu yang terakhir itu adalah impor bahan bakar dan minyak. Ini yang termasuk impor bahan bakar dan minyak lainnya yang tidak termasuk dalam kategori di atas, seperti solar, diesel, dan bahan bakar lainnya. Lalu ada impor migas menurut negara asal barang. Impor non-migas dapat dibagi dalam beberapa kategori berdasarkan negara asal, yang merupakan negara di mana barang atau jasa tersebut diproduksi atau diimpor. Beberapa kategori impor non-migas yang paling umum termasuk yang pertama itu adalah impor bahan bakar dan minyak dari negara-negara OPEC. Yang kedua adalah impor bahan bakar dan minyak dari negara-negara non-OPEC. Yang ketiga adalah impor bahan bakar dan minyak dari negara-negara non-OPEC. Dan yang terakhir adalah impor bahan bakar dan minyak dari negara-negara non-OPEC. Baik,
Lalu, selanjutnya adalah impor menurut golongan penggunaan barang. Impor dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan golongan penggunaan barang, yang merupakan kategori atau kategori subkategori yang digunakan oleh pemerintah dan perusahaan untuk mengklasifikasi barang dan jasa yang diimpor. Beberapa kategori impor yang paling umum termasuk impor barang industri, impor barang konsumen, dan impor barang dan jasa lainnya. Baik, di sini terdapat data impor Indonesia pada tahun 2024. Untuk data yang pertama ada pada di bulan Januari dan Februari akan dijelaskan oleh Bu Rizkita. Baik, yang pertama itu data untuk bulan Januari 2024. Nilai impor Indonesia Januari 2024 mencapai 18,51 miliar US dollar, turun 3,13% dibandingkan Desember 2023 atau naik 0,36% dibandingkan Januari 2023. Impor migas Januari 2024 senilai dengan 2,70 miliar US dollar, turun 19,99% dibandingkan Desember 2023 atau turun 7,15% dibandingkan Januari 2023. Impor non-migas Januari 2024 senilai 15,81 miliar US dollar, naik 0,48% dibandingkan Desember 2023 atau naik 1,76% dibandingkan Januari 2023. Penurunan impor golongan barang non-migas terbesar Januari 2024 dibandingkan Desember 2023 adalah bahan bakar mineral 184,9 juta US dollar atau 35,24%. Sedangkan peningkatan terbesar adalah mesin atau perlengkapan elektrik dan bagiannya yaitu 349,9 juta US dollar atau 17,89%. Tiga negara pemasok barang impor non-migas terbesar selama Januari 2024 adalah Tiongkok, yaitu 5,95 miliar US dollar atau 37,64%. Jepang 1,08 miliar US dollar atau 6,81%. Dan Thailand 0,88 miliar US dollar atau 5,53%. Impor non-migas dari ASEAN yaitu 2,64 miliar US dollar atau 16,70%. Dan Uni Eropa yaitu 1,07 miliar US dollar atau 6,78%. Menurut golongan penggunaan barang, nilai impor Januari 2024 terhadap bulan yang sama tahun sebelumnya terjadi peningkatan pada golongan barang modal yaitu 300,80 juta US dollar atau sama dengan 10,16% dan barang konsumsi 176,2 juta US dollar 11,03%. Sementara golongan bahan baku atau penolong turun yaitu 410,9 juta US dollar atau sama dengan 2,96%. Selanjutnya, perkembangan impor Februari 2024. Yang pertama yaitu nilai impor Indonesia Februari 2024 mencapai 18,44 miliar US dollar, turun 0,29% dibandingkan Januari 2024 atau naik 15,84% dibandingkan Februari 2023. Impor migas Februari 2024 senilai 2,98 miliar US dollar, naik 10,42% dibandingkan Januari 2024 atau naik 23,82% dibandingkan Februari 2023. Impor non-migas Februari 2024 senilai 15,46 miliar US dollar, turun 2,12% dibandingkan Januari 2024 atau naik 14,42% dibandingkan Februari 2023. Dari 10 golongan barang utama non-migas Februari 2024, mesin atau peralatan mekanis dan bagiannya mengalami penurunan terbesar senilai 112,0 juta US dollar atau 30,91% dibandingkan Januari 2024. Sementara peningkatan terbesar adalah kendaraan dan bagiannya yaitu 87,5 juta US dollar atau 13,36%. Tiga negara pemasok barang impor non-migas terbesar selama Januari-Februari 2024 adalah Tiongkok, yaitu 11,87 miliar US dollar atau 37,98%, Jepang 2,24 miliar US dollar atau 7,17%, dan Thailand yaitu 1,87 miliar US dollar atau 5,98%. Impor non-migas dari ASEAN yaitu 5,54 miliar US dollar atau 17,73%.
Dan Uni Eropa yaitu 1,92 miliar US dollar atau 6,15%. Terakhir, menurut golongan penggunaan barang, nilai impor Januari-Februari 2024 terhadap periode yang sama tahun sebelumnya terjadi peningkatan pada golongan barang konsumsi, yaitu 672,9 juta US dollar atau 22,73%. Bahan baku atau penolong turun 1,087,2 juta US dollar atau 4,23%. Dan barang 812,5 juta US dollar atau 14,20%. Oke, untuk data selanjutnya pada bulan Maret dan April 2024 akan disampaikan oleh Natasha. Oke, jadi perkembangan impor pada Maret 2024. Yang pertama, nilai impor Indonesia pada Maret 2024 mencapai 17,96 miliar US dollar, yaitu turun 2,60% dibandingkan Februari 2024 atau turun 12,76% dibandingkan dengan Maret 2023. Lalu, impor migas Maret 2024 senilai 3,33 miliar US dollar yang naik 11,64% dibandingkan dengan Februari 2024 atau naik 10,34% dibandingkan dengan Maret 2023. Lalu selanjutnya, impor non-migas pada Maret 2024 senilai 14,63 miliar US dollar yang turun 5,34% dibandingkan Februari 2024 atau turun 16,72% dibandingkan dengan Maret 2023. Selanjutnya, dari 10 golongan barang utama non-migas pada Maret 2024, mesin atau peralatan mekanis dan bagiannya mengalami penurunan terbesar senilai 473 juta US dollar atau 17,18% dibandingkan Februari 2024. Sementara peningkatan terbesar adalah serealia senilai 192,2 juta US dollar atau 25,97%. Lalu, tiga negara pemasok barang impor non-migas terbesar selama Januari sampai Maret 2024 adalah Tiongkok dengan 16,44 miliar US dollar atau 35,83%. Lalu ada Jepang 3,3 miliar US dollar atau 7,19%, dan Thailand sebanyak 2,7 miliar US dollar atau 5,88%. Impor non-migas dari ASEAN 8,3 miliar US dollar atau 18,9%, dan Uni Eropa dengan 2,79 miliar US dollar atau 6,8%. Menurut golongan penggunaan barang, nilai impor Januari sampai Maret 2024 terhadap periode yang sama tahun sebelumnya terjadi penurunan pada golongan bahan baku atau penolong sebanyak 821 juta US dollar atau 2,01%. Sementara golongan barang konsumsi dan barang modal naik sebanyak 760,4 juta US dollar atau 16,11% dan 6,2 juta US dollar atau 0,07%. Lalu selanjutnya adalah perkembangan impor pada bulan April 2024. Yang pertama, nilai impor Indonesia April 2024 mencapai 16,06 miliar US dollar atau turun sebanyak 10,60% dibandingkan dengan Maret 2024 atau naik 4,62% dibandingkan dengan April 2023. Lalu, impor migas April 2024 senilai 2,96 miliar US dollar turun 11,01% dibandingkan Maret 2024 atau naik 0,18% dibandingkan April 2023. Lalu selanjutnya, impor non-migas April 2024 senilai 13,10 miliar US dollar turun 10,51%
dibandingkan Maret 2024 atau naik 5,68% dibandingkan April 2023. Lalu selanjutnya, dari 10 golongan barang utama non-migas, April 2024, mesin atau perlengkapan elektrik dan bagiannya mengalami penurunan terbesar senilai 388,9 juta US dollar atau 17,07% dibandingkan Maret 2024. Sementara peningkatan terbesarnya itu adalah gula dan kembang gula senilai 139,2 juta US dollar atau 48,64%. Lalu selanjutnya adalah 3 negara memasok barang impor non-migas terbesar selama Januari sampai April 2024 adalah Tiongkok sebesar 20,77 miliar US dollar atau 35,22%. Lalu ada Jepang dengan 4,26 miliar US dollar atau 7,23%, dan ada Thailand dengan 3,27 miliar US dollar atau 5,55%. Nah, impor non-migas dari ASEAN sebanyak 10,46 miliar US dollar atau 17,74%, dan Uni Eropa dengan 3,64 miliar US dollar atau 6,16%. Lalu menurut golongan penggunaan barang, nilai impor Januari sampai April 2024 terhadap periode yang sama tahun sebelumnya terjadi penurunan pada golongan bahan baku atau penolong sebanyak 439 juta US dollar atau 0,84%. Sementara golongan barang konsumsi dan barang modal naik menjadi 768,4 juta US dollar atau 12,55%, dan 325,2 juta US dollar atau 2,76%. Baiklah, dari materi dan data-data yang sudah disampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa impor memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pengembangan infrastruktur. Beberapa poin kunci terkait impor di Indonesia adalah, yang pertama, ketergantungan pada impor. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia telah sangat bergantung pada impor. Urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi lebih meningkatkan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa asing. Peran Indonesia sebagai pengimpor terbesar pada tahun 2024, Indonesia diperkirakan akan tetap menjadi salah satu pengimpor terbesar di dunia. Dengan nilai impor lebih dari 300 miliar US dollar, permintaan konsumen terhadap elektronik, mobil, dan barang konsumen lainnya, serta permintaan industri terhadap mesin dan bahan baku akan menjadi faktor utama dalam pertumbuhan impor. Yang ketiga, upaya mengurangi ketergantungan pada impor. Pemerintah Indonesia berusaha mengurangi ketergantungannya pada impor dengan mendorong pertumbuhan industri lokal dan meningkatkan daya saing produk domestik melalui kebijakan dan inisiatif. Secara keseluruhan, Indonesia akan terus memainkan peran penting sebagai pengimpor di dunia, sambil berusaha mengurangi ketergantungannya pada impor dan meningkatkan daya saing produk domestik. Sekian presentasi dari materi yang dapat kami sampaikan, dan sekian materi yang dapat kami analisis. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.